Salam, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi evangelium di minggu kita, minggu Advent kedua tanggal 5 Desember tahun 2021. Untuk itu mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan di minggu Advent kedua tahun 2021 ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca dan perhatikan apa yang dikatakan dan tertulis di sana. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita temukan pesan dari firman ini dalam bingkai tema yang diusulkan, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan dengan demikian kita dapat melakukan kehendak Tuhan lebih giat lagi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis, atau disebut di sini hanya Yohanes saja, sebagai tokoh historis perintis jalan bagi Tuhan Sang Juru Selamat. Lukas mencatat pemeran-pemeran sejarah dalam kerajaan dunia dan sejarah umat Tuhan, umat Yahudi, sewaktu Yohanes Pembaptis menerima firman Tuhan, lalu tampil menyerukan pertobatan dan ajakan untuk bersedia dibaptis dan menyampaikan janji pengampunan dosa oleh Tuhan. Sebagai usaha mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan bagi Tuhan, dan agar semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yohanes Pembaptis lahir tahun 7 sebelum Masehi, dan tahun 27 Masehi dia dipanggil menjadi nabi, lalu tampil di padang gurun Yordan. Kemudian dia ditangkap Raja Herodes Antipas, dipenjarakan, dan atas permintaan putri Herodes, kepala Yohanes dipenggal tahun 30 Masehi. Kaisar Tiberius memerintah tanggal 17 September 14 Masehi sampai dengan 16 Maret 37 Masehi. Dia menjadi Kaisar Romawi menggantikan Kaisar Gaius Octavius yang diberi gelar Augustus. Augustus artinya yang agung, yang mulia. Agustus memerintah tanggal 16 Januari tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan 19 Agustus 14 Masehi. Tahun ke-15 pemerintahan Tiberius berarti tahun 29 Masehi. Yesus mulai bekerja tahun 31 Masehi dan disalibkan tahun 33 Masehi. Dari tahun 6 Masehi sampai tahun 41 Masehi, tanah Judea berada di bawah kekuasaan seorang prokurator atau wali negeri. Pontius Pilatus adalah wali negeri kelima yang bekerja tahun 26 sampai 36 Masehi. Kaisar Agustus mengangkat Herodes Agung menjadi raja untuk seluruh Judea dan Galilea atau daerah Palestina seluruhnya.
memerintah tahun 37 sebelum Masehi sampai dengan tahun 4 sebelum Masehi. Dia membunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem tahun 4 sebelum Masehi, lalu mati karena serangan jantung setelah oper sukacita mendengar laporan atas pembunuhan anak-anak di Bethlehem itu. Kemudian 3 wilayah dari daerah yang diperintahnya diberikan oleh pemerintah Romawi, diperintah masing-masing anaknya, anak Herodes Agung yakni Archelaus, memerintah wilayah Judea, Samaria, Idumea, tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan tahun 6 Masehi. Pemerintahannya berakhir karena dipecat Kaisar Romawi. Kemudian Filipus memerintah Trachonitis dan Iturea atau Batania dan Auranitis. Memerintah tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan tahun 34 Masehi. Herodes Antipas memerintah Galilea dan Perea tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan tahun 39 Masehi. Herodes inilah yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian Lisanias adalah raja wilayah atas Abilene yang memerintah tahun 15 Masehi sampai dengan tahun 28 Masehi. Herodes Agung memulai tradisi menghunjuk siapa yang menjadi imam besar di Yerusalem. Ada 7 imam besar yang dihunjuknya selama pemerintahannya. Kemudian Archelaus menunjuk 2 orang. Lalu Quirinius, wali negeri, menghunjuk Hanas bin Seti menjadi imam besar yang melayani tahun 6 sampai 15 Masehi. Kemudian prokurator atau wali negeri Gratus yang memangku jabatan wali negeri tahun 15 sampai 26 Masehi menghunjuk Ismail bin Piabi melayani 15 sampai 18 Masehi. Kemudian Eleazar bin Hanas melayani 16 sampai 17 Masehi. Kemudian Simon bin Kamitus melayani 17 sampai 18 Masehi dan Yosefus Kayafas melayani tahun 18 sampai tahun 37 Masehi menjadi imam besar di Yerusalem. Yang dimaksud Lukas dengan Hanas adalah Hanas bin Seti dan Eleazar bin Hanas. Pengganti Kayafas juga adalah putra Hanas bernama Jonathan bin Hanas yang dihunjuk wali negeri Pitelius. Lihat tabel yang kami berikan di sana agar lebih jelasnya di Facebook. Apa gunanya bagi kita bahwa Lukas memberitahu orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan dan dalam keagamaan di Yerusalem waktu itu? Di Kekaisaran Romawi tentu saja. Dan pada waktu pemerintahan dan pelayanan itulah firman Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis. Itu berarti bahwa Tuhan melalui Yohanes Pembaptis mau menyapa manusia-manusia dalam pemerintahan dan juga dalam keagamaan. Lukas memberitahunya sehubungan dengan seruan Yohanes Pembaptis yang mengajak semua pihak bertobat dan merindukan melihat keselamatan. Dengan demikian kita dapat tahu bahwa di zaman orang-orang tersebut bekerja, umat manusia baik yang sekuler, yang di pemerintahan maupun yang di keagamaan dan rakyat jelata perlu bertobat dan memperbaiki kehidupan moral, politik, dan keimanan. Kaisar dan semua penduduk di kekaisaran perlu bertobat. Demikian juga wali negeri dan pejabat serta rakyatnya perlu bertobat dan meluruskan jalan Tuhan. Semua pihak diajak untuk bersiap menyongsong masa depan baru yang akan terjadi berdasarkan pertobatan, lurusnya jalan Tuhan, dan keselamatan yang dari Tuhan. Selain itu, dengan mengetahui nama-nama itu dan masa-masa bekerja mereka yang bertautan dalam satu kurun waktu, orang dapat tahu bagaimana penguasa dunia dan penguasa keagamaan berpilin, ibarat seutas tali berpilin 3 dalam menghadapi gerakan pembaharuan iman yang ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis, sang pengkhotbah yang mengembara kemana-mana di negeri Judea dan juga Galilea. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Yohanes Pembaptis menerima firman Tuhan seperti Musa di padang gurun. Kelahiran dan diri Yohanes putra Zakaria dari istrinya Elisabet diberitahu oleh malaikat Tuhan sebagai jawaban atas doa Zakaria. Elisabet istri Zakaria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamainya Yohanes. Dia dan banyak orang akan bersukacita dan bergembira atas kelahirannya. Putra Zakaria ini akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras dan akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Baca Lukas 1 ayat 13-17. Pemberitahuan ini merupakan pemenuhan nubuat kitab Maleaki, yakni yang tertulis dalam Maleaki 4 ayat 5. Yohanes tampil di padang gurun untuk mengemban tugas yang telah dinubuatkan baginya. Kedatangannya membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Di padang gurun dia menyeru pertobatan sebagai usaha untuk membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dia berjalan mendahului Yesus Kristus dalam roh dan kuasa Elia. Elia adalah nabi yang diberi kuasa roh Tuhan. Dengan demikian, Lukas memberitahu bahwa Yohanes bukan hanya disertai Roh Kudus dalam rahim Elisabet, tetapi roh itu juga menyertai dia dalam penampilannya menyerukan pertobatan. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun. Sebutan padang gurun membedakan Yohanes dengan kaum Qumran yang berdiam di gua-gua di pegunungan Qumran, dan dari kaum Eseni, yakni orang-orang yang saleh yang beraskes dalam biara-biara mereka di desa-desa dekat Enggedi tak jauh dari Laut Mati. Ada yang mengatakan bahwa dari kaum Eseni itu muncul sampalan berupa kaum Qumran. Sebutan padang gurun juga membedakan Yohanes dengan kaum beragama Yahudi yang taat kepada imam besar di Yerusalem, seperti ahli Taurat, Farisi, Saduki, yang berkolaborasi dengan pemerintahan penjajahan Romawi. Bahwa Yohanes mendapat firman Tuhan di padang gurun, itu berarti bahwa Yohanes adalah seorang yang tidak berafiliasi kepada satu golongan orang Yahudi yang manapun. Padang gurun merupakan tempat sunyi, tempat menyendiri, tempat bertemu dengan Tuhan secara pribadi, seperti Musa yang bertemu dengan Tuhan di padang gurun Sinai. Tidak asing bagi kaum Yahudi bahwa padang gurun merupakan tempat pewahyuan firman-Nya atau pemanggilan Tuhan kepada seseorang yang dipilihnya sebagai suruhannya kepada umatnya. Dari padang gurun itu Yohanes datang ke seluruh daerah Yordan. Dia tidak tinggal diam setelah diberikan firman Tuhan. Dia seperti Yeremia tidak bisa mendiamkan firman Tuhan yang sampai kepadanya. Firman itu ibarat api yang membakar dalam dada nabi. Kalau orang Kristen sekarang mengenal dirinya penerima firman Tuhan, maka orang Kristen sekarang tidak boleh berdiam diri. Mereka harus menyampaikan firman itu sedikitnya kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bahwa Yohanes bekerja di padang gurun untuk melihat seberapa jauh, seberapa patuh orang Yahudi yang berada di kota mendengar seruan dari utusan Tuhan. Dengan demikian akan terjadi penyaringan antara orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tidak peduli dengan Tuhan.
Yang ketiga perlu kita renungkan Bapak Ibu. Seruan Yohanes Pembaptis layak dipatuhi oleh manusia zaman dulu dan zaman now. Yohanes menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 3. Seruan bertobat ini dilakukan sewaktu Tuhan Yesus Kristus belum dikurbankan sebagai anak domba Allah yang memikul dosa dunia di Golgota. Itu berarti seruan bertobat yang disampaikan Yohanes adalah bertobat sebagaimana dipahami menurut ajaran agama Yahudi yang dapat diketahui berdasarkan hukum Taurat Musa. Bertobat berarti satu, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai perintah Tuhan dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai kehendak Tuhan, terutama seperti diaturkan dalam kitab Musa. Dari melanggar Taurat dan tuntutan Tuhan menjadi menuruti Taurat dan kehendak Tuhan. Dari melawan Tuhan menjadi mematuhi Tuhan. Dari pelaku kekerasan menjadi pelaku perbuatan kelembutan dan kasih sayang. Dari orang pelaku kejahatan menjadi pelaku kebaikan. Dari penghina Tuhan menjadi pemulia Tuhan. Itulah bertobat. Yang kedua, bertobat berarti membuang segala macam kepercayaan kepada atau mendewakan ego sendiri, berhala, animisme, dewa-dewi asing. Bertobat berarti menggantinya dengan berpegang teguh kepada kepercayaan Israel yang diajarkan dalam perjanjian lama. Kita tahu syahadat orang Israel mengatakan Shema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Jehovah Elohinu, Jehovah Ehad. Dengarkanlah Israel, Jehovah Allah kita itu adalah Jehovah yang Esa. Baginya Tuhan Jehovah adalah satu-satunya pengampun dosa dan penyelamat. Baptisan Yohanes merupakan meterai pertobatan dan pengampunan dosa. Itu berarti orang-orang yang telah bersunat tetapi jatuh ke dalam dosa membutuhkan baptisan untuk memeteraikan baginya kasih pengampunan dosa dari Tuhan dan pemulihan orang tersebut sebagai orang yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Arti bertobat seperti itu dan arti baptisan seperti itu diperluas lagi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertobat bagi Yesus Kristus berarti menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Bertobat berarti menyembah Tuhan Yesus Kristus selain yang dikatakan tadi dilakukan oleh orang Yahudi. Dibaptis menurut Yohanes adalah meterai pertobatan. Dibaptis menurut Yesus adalah dimeteraikan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes dan kaum Yahudi sama-sama mengetahui bahwa Tuhan Yehovah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat meninggalkan dosa-dosanya. Firman Tuhan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian Nabi Yehezkiel di pasal 33 ayat 11. Seruan ini berlaku juga bagi umat manusia zaman now. Yang keempat yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Tampilnya Yohanes dan seruannya agar umat manusia bertobat adalah dalam rangka menunaikan tugasnya yang diaturkan Tuhan, yakni menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas 1 ayat 17d. Yohanes memahami dirinya sebagai pemenuhan dari nubuat Yesaya, atau tepatnya Deutero Yesaya pasal 40 ayat 3-5, yang dari sejak kembalinya orang Israel dari pembuangan hingga zaman Yohanes belum digenapi. Yohaneslah yang menggenapi nubuat Yesaya tersebut. Lukas mengutip hampir sempurna Yesaya 40 ayat 3-5. Hanya di sana
kata kai estai panta tas kuliah, yang artinya dan semua yang berliku-liku dalam Septuaginta diperpendek Lukas dengan kai estai tas kuliah, yang artinya dan yang berliku-liku. Kemudian kata eispedia yang artinya menjadi rata atau dataran dalam Septuaginta diganti Lukas dengan eis horus leias, menjadi jalan-jalan rata. Dan kata kai optesetai hedoksakuriu yang dinyatakan kemuliaan Tuhan tidak ikut disalin oleh Lukas. Dalam Yesaya 40 ayat 5, Yesaya menggunakan bahasa kiasan sehubungan dengan mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya, yang dalam tugas Yohanes dikatakan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Di kalangan Yahudi dikenal apa yang disebut jalan raya maupun jalan setapak yang sering dilintasi manusia. Jalan tol waktu itu belum dikenal, tetapi jalan yang besar-besar yang dapat dilintasi kereta berkuda sudah dikenal, yang orang-orang Batak disebut jalan balung, dalam balung. Jalan Tuhan yang harus ditempuh oleh orang-orang percaya atau pengikut Tuhan Yehova juga dikenal. Dalam Yesaya 35:8, jalan itu disebut jalan kudus. Siapa yang melintas di jalan kudus itu disebutkan oleh Yesaya di sana. Pembuatan jalan raya cukup diketahui orang banyak di Israel, yakni setiap lembah yang kena pembangunan jalan harus ditutup. Sekarang bisa dibuat jembatan. Setiap gunung dan bukit yang kena pembangunan jalan harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit diratakan. Dan yang berliku-liku juga diratakan, dan yang berliku-liku diluruskan sedapat mungkin. Semua itu dilakukan agar jalan itu menjadi jalan yang terbaik. Dan dengan menggunakannya jarak dan waktu tempuh kepada tujuan diperpendek. Pengguna jalan merasa sangat senang dan aman dari mara bahaya. Lembah, gunung, bukit, bukit-bukit, liku-liku, leku-leku, kalau dibiarkan maka pengguna jalan bisa saja masuk jurang di lembah, terbentur di gunung, tersandung karena bukit, dan pusing kepala karena lekuk-lekuk atau liku-liku yang ada. Itulah sehubungan dengan jalan raya. Sekarang bagaimana dengan mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan? Tuhan sendiri sanggup membuat jalan baginya, tetapi Tuhan menginginkan keikutsertaan manusia membangun jalan bagi Tuhan yang akan dilalui Tuhan dan dilalui manusia dalam setiap pertemuan Tuhan dan manusia. Manusia berjalan dari sana untuk menemui Tuhan, dan Tuhan berjalan dari sana untuk juga menemui manusia. Jalan itu sering juga disebut jalan keselamatan. Dan Tuhan Yesus menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Melibatkan manusia ikut dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bertujuan membuat manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Membuat manusia sangat bahagia. Tiada hidup yang paling berharga dan paling bahagia selain daripada ikut serta bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang diaturkan oleh Tuhan dalam rangka membangun jalan kudus bagi Tuhan. Mulut iblis yang menganga seperti lembah yang siap menelan manusia harus disumpal atau ditutup. Gunung-gunung dan bukit dosa di mana manusia terbentur harus diratakan atau dihilangkan, dihapuskan. Bukit-bukit hati yang sombong harus dihapus, dan lekuk-lekuk maupun liku-liku penyesatan manusia harus dihilangkan. Dengan demikian seperti dikatakan dalam Yesaya 35, yang dapat lintas di jalan kudus itu adalah orang-orang tahir. Sedangkan orang-orang yang tidak tahir tidak diizinkan berjalan di jalan kudus itu. Yang bisa berjalan hanya orang-orang jujur yang dapat mengembara di atasnya. Orang pandir tidak diperkenankan berjalan di sana. Manusia yang bersifat binatang buas tidak berjalan di sana, apalagi manusia buas tidak boleh lewat di sana. Hanya orang-orang yang diselamatkan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan berjalan pulang dengan memakai jalan itu menuju Sion, sebutan untuk kota Tuhan,
dan kita memahami sebagai surga. Penuh sorak-sorai, sukacita abadi, kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Di jalan itu tidak ada kedukaan atau yang membuat orang berduka. Dalam bahasa Yohanes Pembaptis, orang banyak menjadi pemangku harkat keturunan Abraham yang sebenarnya. Orang keturunan ular beludak berubah menjadi orang yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Orang pelit menjadi mau berbagi kepada sesamanya. Pemungut cukai tidak lagi menagih lebih banyak dari yang ditetapkan untuk ditagihnya. Dan para prajurit tidak lagi merampas dan tidak lagi memeras. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum Musa dan aturan hukum negara, dan menjalankannya dengan jujur, tulus, dan penuh kebahagiaan, penuh kesenangan. Dua hukum itu dilaksanakan hanya demi kemuliaan Tuhan, soli Deo Gloria. Demikianlah manusia yang bertobat dan turut mempersiapkan jalan Tuhan. Sewaktu firman itu menjadi manusia, yakni Yesus Kristus datang ke dunia, dia menjalani jalan kudus tersebut. Dia mematuhi hukum Musa dan hukum Romawi demi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau serukan kami untuk bertobat, dan tolonglah kami orang-orang berdosa ini agar kami betul-betul bisa bertobat dan mempersiapkan jalan kedatangan-Mu ke dalam diri kami dan juga jalan kami untuk menemui Engkau sesuai dengan yang diajarkan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta menurut ajaran gereja-Mu. Bapa, kami adalah orang-orang berdosa. Ampunilah kami semua, sehingga persekutuan umat-Mu dengan Engkau tidak terhalang, dan berkat-Mu juga tidak terhalang Engkau sampaikan kepada seluruh umat-Mu. Bapa Surgawi kami yang Maha Pengasih, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihanilah umat-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka semakin menderita oleh karena COVID-19 dan lain-lainnya. Sembuhkan mereka semua Tuhan. Dan banyak lagi yang akan kami mohon kepadamu dalam rangka kami menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya, dan juga dalam menyongsong perayaan kelahiran anak-Mu Yesus Kristus yang datang melawat kami, membawa keselamatan bagi kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya kesehatan yang daripada-Mu lah yang terus kami nikmati selama hidup kami di dunia ini. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami mohonkan kepada-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkanlah permohonan kami. Amin.